Hai, selamat datang di Net Public, tempatnya ngomongin IT kantoran. Di edisi ini, kita akan bahas yang paling mendasar dulu, yang dipakai oleh karyawan, tapi seringkali dilewatkan keunggulannya oleh perusahaan. Ini mengenai laptop kantor, atau lebih tepatnya, laptop yang dirancang dan dibuat khusus untuk mengerjakan beban kerja kantor. Karena sesungguhnya laptop kantor nggak bisa sama dengan laptop yang dipakai oleh murid SD, SMP, SMU, dan mahasiswa. Tapi ada ingat nggak laptop pertama yang dikasih kantor? Saya masih ingat banget pertama kali saya kerja. Waktu dapat pekerjaan pertama, saya sudah bayangin bakal dapat laptop yang keren. Sore hari kerja di kantor belum selesai, dilanjutin kerja di kafe. Gaji belum seberapa, yang penting pengen gaya. Ini nih, udah jadi profesional muda. Dandan rapi, wangi, duduk depan kopi dan laptop di atas meja. Orang-orang yang di kafe bakal ngelirik, ini orang masih muda, keren banget, kerja keras, pasti udah mulai mapan. Kenyataannya 4 kali ngafe dalam 2 minggu, gaji udah habis. Minggu ketiga cari kafe yang kenal sama yang punya. Minumnya air putih aja. Kayak makan di restoran Padang. Pingin nasi yang banyak, pakai kuah aja. Balik lagi ke kantor. Saya dikasih brief bahwa kerjaan saya akan banyak berhubungan dengan klien. Saat itu adalah awal-awal internet dipakai di kantor. Jadi kebayang ya umur saya berapa. Selain mengerjakan dokumen yang diperlukan, saya juga banyak berhubungan dengan klien melalui email. Kebayang dong di kepala bakal mantap lah laptopnya. Bagi saya yang belum pernah sama sekali pegang laptop dan hanya lihat kekerenannya di koran, tahu koran nggak? Beberapa lembar kertas yang dibaca tiap pagi sama kakek nenek kalian di rumah. Rasanya seneng banget deh bakal kerja pakai komputer. Kemudian saya dibawa keliling kantor. Saya dikenalin sama rekan-rekan kerja saya. Jadi ada si A yang kerja di administrasi, si B rekan kerja saya di account management, si C yang bakal nagih-nagih invoice ke klien, dan saya dikasih tahu tempat duduk saya. Ini meja kamu. Yang saya lihat di meja hanya folder-folder bantex, alat tulis, dan lampu sorot kecil yang menerangi meja. Saya senyum-senyum sambil nguatin diri, lagi disiapin kali ya laptopnya, nanti bakal dikasih. Lalu sampailah di waktu penyingkapan. Kamu nanti kerja pakai komputer, itu komputernya. Hati saya mulai nggak enak. Dia nunjuk suatu sudut di ruangan di departemen saya. Dia nunjuk suatu komputer desktop dengan monitor. Ini nanti kamu bakal pakai bareng sama rekan kerja kamu ya. Gantian. Ini mah sama saja dengan pakai komputer di perpustakaan. Siapa cepat yang dapat. Dan lucunya lagi, saya berbagi komputer dengan atasan saya langsung. Jadi, walau saya sudah datang lebih pagi, saya kerja pakai komputer duluan, tapi saat bos perlu komputernya, dia tinggal kasih kode aja tuh. Minggir. Jadi saya ya ngalah sama bos saya. Nah, karena saya pakai komputer yang sama dengan bos saya nyimpen filenya di komputer itu juga dong, termasuk gaji dan penilaian kerja saya. Ada folder dengan nama saya terpampang jelas, Kodri. Saya bisa lihat, saya tinggal klik, maka rahasia-rahasia perusahaan bisa saya akses. Tapi namanya juga karyawan baru ya, baru sekali ini dapat kerjaan. Jaga nama baik, saya nggak klik folder itu. Setiap hari saya tahan-tahan aja, walau lagi kesel karena diomelin sama bos. Saya juga terus tahan-tahan aja, kemudian sampai pindah kerja, saya nggak pernah buka tuh file, walaupun saya punya kesempatannya. Pada saat itu, komputer dan internet adalah barang baru. Jadi belum sepenuhnya kantor-kantor memberikan laptop untuk masing-masing karyawannya. Kemudian kebutuhan bisnis berkembang. Teknologi punya peran penting untuk membuat bisnis berjalan lebih cepat. Dari sisi laptop saja, perkembangannya sudah banyak benar. Zaman dulu kalau nyalain laptop, baru namanya booting, kita nyebutnya ngebut, sama sekali nggak ada ngebut-ngebutnya. Ritual paginya nih, kita keluarin laptop dari tas, taruh di meja, tekan tombol on, kita tinggal bikin kopi, kita habisin kopinya, laptopnya baru nyala. Kalau laptop bisnis sekarang, hitungannya detik udah nyala. Dan bisa dibiarkan nyala terus berhari-hari. Mantap ya?
Selain itu, laptop yang sekarang nih badannya lebih tipis, baterainya lebih tahan lama. Ini nambah level kekerenan kerja di kafe. Semakin tipis laptopnya, semakin keren orangnya. Apalagi minumnya kopi beneran, bukan air putih. Di sisi lain, internet mengundang berbagai ancaman. Pintu masuk yang semakin banyak membuat virus, malware, ransomware, spyware, dan lain-lainnya siap menunggu di depan pintu, menunggu kesalahan yang membuat mereka bisa masuk. Laptop bisnis punya fitur security yang mumpuni agar data di laptop gak bocor, serta akses aman ke cloud perusahaan. Dengan semakin banyak dan cepatnya pergerakan bisnis, maka perusahaan butuh komputer yang dapat bekerja lebih cepat dan lebih tangguh. Karena itu, jeroan dan laptop bisnis adalah the best of the best. Satu lagi, karena teknologi, karyawan bisa kerja di mana aja. Saya mengutip dari Cisco, kerja adalah aktivitas, bukan tempat. Performa yang stabil diperlukan agar meeting online sambil berbagi dokumen, berkolaborasi, bisa lancar berjalan tanpa nge-lag. Dan yang penting juga adalah remote management, di mana staf IT dapat mengakses komputer karyawan dari jarak jauh atau dari manapun, membantu kalau ada kesulitan. Ini semua membuat laptop bisnis jauh lebih mahal daripada laptop kelas konsumen. Bedanya bisa sampai 10-20 juta untuk satu laptop. Jadi kebayangkan, staf IT minta anggaran buat pengadaan laptop baru. Pertama, dia akan ketemu dengan manajer dan direktur IT. Pak, Bu, sekian banyak laptop perlu peremajaan karena usianya sudah mencapai 3-5 tahun. Jadi laptop apa yang lu usulin? Karena tuntutan teknologi dan beban kerja, maka kita perlu laptop bisnis, Bu. Satu laptop harganya 30 juta. Setuju? Silakan buat anggarannya dan ajukan approval ke CEO kita. Wah, seneng deh staf IT ini. Sama bosnya sudah disetujui untuk beli laptop baru. Pakai ketemu sama CEO, deg-degan rasanya. Ketok-ketok ke ruang CEO-nya. Disuruh masuk. Cepet, saya cuma punya waktu 5 menit. Gini Pak, saya minta persetujuan untuk beli sekian laptop baru. Karena tuntutan bisnis dan teknologi, saya mengusulkan beli laptop. Tapi kali ini laptop yang kelas bisnis ya Pak ya. Di kenyataannya karyawan tetap pakai Outlook kan, Word, Excel, dan PowerPoint buat kerja. Betul sih Pak, tapi dengan laptop ini saya bisa melakukan layanan secara remote dari jarak jauh. Jadi maksudnya kamu nggak perlu pergi ke cabang kita di Bali kalau perlu perbaikan gitu? Iya Pak. Berapa bedanya harga per satu laptop? Beda 10 jutaan, Pak. Oke, sekarang gini kita hitung-hitung ya. Kali tuh 10 juta sama sekian banyak laptop. Kondisi ekonomi saat ini sangat menantang. Bagaimana kalau kita beli laptop yang lebih murah aja? Penghematannya bisa dikasihkan bonus buat kamu. Dan kamu masih bisa jalan-jalan ke Bali untuk perjalanan bisnis. Oke, waktu saya habis. Jadi saya ada meeting lagi. Silakan keluar. Ini dilema nih si staff IT ini. Di satu sisi mau performa kerja lebih bagus pakai laptop bisnis, tapi susah juga ya nolak bonus dan jalan-jalan ke Bali. Tapi nggak ada yang tahu. Pandemi terjadi di tahun 2020, keadaan tidak pernah sama dengan sebelumnya. Meeting online menjadi setiap hari, kolaborasi saling berbagi dokumen menjadi sering dipakai. Aplikasi yang digunakan untuk mengakses layanan cloud jadi lebih banyak. Sementara ancaman juga memanfaatkan kesempatan ini. Dan ini terjadi dengan sangat cepat. Yang tadi dirasakan belum perlu, sekarang tiba-tiba menjadi sangat penting. Kebutuhan untuk laptop bisnis semakin nyata. Di bulan Juni 2020, Badan Pusat Statistik memperlihatkan bahwa dari responden yang disurvei, 39,09% karyawan kerja di rumah selama pandemi. Dan 34,76% lainnya kerja di rumah dan di kantor jika diperlukan. 73,85% karyawan tidak lagi kerja dari kantor. Fakta lainnya lagi mengenai ancaman. Selama Januari sampai Desember 2020, Kaspersky mencatat serangan sebanyak 34.516.232 malware di Indonesia saja. 4.341.000 serangan menargetkan pengguna bisnis di Indonesia.
atau 51% lebih banyak dari tahun sebelumnya. Mau kerja dari rumah atau hybrid, produktivitas harus terus terjaga. Tapi kerja di rumah atau kerja di mana saja, ancaman juga melihat ini sebagai kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari perusahaan. Yang tadinya aman di balik benteng firewall perusahaan, kini lepas di alam liar internet. Dulu nih, sebelum pandemi, perusahaan kalau ngasih laptop kelas bisnis ke karyawan baru, fresh graduate, bilangnya cuma gini. Jangan dirusakin ya, gaji lu sama laptopnya, mahalan laptopnya. Sekarang beda, ini yang terjadi saat menyerahkan laptop kelas bisnis ke karyawan baru. Begini, laptop ini bisa bikin lu kelihatan keren kerja di kafe. Lebih tipis, baterai lebih tahan lama. Kemampuan wirelessnya juga lebih baik supaya lu bisa meeting online dan berkolaborasi secara virtual dengan lancar. Tapi lu juga harus tahu, ancaman semakin gila di internet. Jangan buka situs yang macam-macam. Jangan buka situs yang gak dipercaya. Jangan buka email yang gak jelas. Gue bisa lihat segala sesuatu yang lu lakukan di laptop ini. Jadi, kalau lu kabur bawa data, gue bisa dengan segera mematikan laptop lu dan menghapus segala isi di dalamnya. Karena data lebih berharga dari gaji lo, ditambah dengan gaji gue, ditambah dengan gaji 10 orang di sini dalam setahun. Kita dalam masa yang menantang, jadi kerja yang benar. Intinya, kalau pro, pakai yang pro. Saya Nur Kodri, ketemu lagi di Net Public berikutnya.